mengenai hibah, bahwasanya jika kita tahu barang tersebut didapatkan dengan cara yang haram, kita tidak boleh menerimanya. Saya pernah memang membahasakan hibah itu pemberian tidak boleh diterima kalau kita tahu dari sumber dia dari uang haram dikasih kepada kita. Kita nggak boleh terima kalau jelas-jelas dari sumber yang haram. Ini sudah pernah memang saya bahasakan. Karena masalahnya hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, bagaimana seseorang bisa diterima doanya sementara pakaiannya berantakan, rambutnya acak-acakan, tidak pakai alas kaki, miskin sekali. Sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Apa kata ulama hadis? Ini orang miskin ya, artinya apa? Makanan, minuman dan pakaiannya yang dikasih oleh orang lain dari sumber haram, berpengaruh kepada doa dia tidak diterima. Ya, terutama kalau dia sudah tahu. Memang umumnya pendapat ulama, kalau dia tidak tahu, kita dikasih oleh teman, nih silakan saya beliin, saya traktir, kita nggak tahu dari mana sumbernya, oh, ya sudah, ambil aja, nggak usah bilang ini halal atau haram nggak. Tapi kalau jelas-jelas haram ya jangan. Semua yang berhubungan dengan haram, syubhat tinggalkan, apalagi haram, udah jauhi. Ada sebuah riwayat berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang menginfakkan sumber haramnya di jalan yang benar, lalu dia didoakan oleh orang-orang, bisa dikasih orang miskin, wah semoga panjang umur, atau semoga diberkahi tambah rezeki. Berapa kata Nabi SAW? Itu hanya akan menambah jatah siksaannya di neraka. Jangan mengkhayal. Allah bersih, suci, nggak terima kecuali yang bersih dan suci. Kenapa harus dengan cara haram? Kenapa nggak dengan cara halal? Uang yang haram teman-teman, sebanyak apapun tidak ada berkahnya. Uang yang halal, sekecil apapun berkah. Tahu berkah maksudnya? Cukup. Ada orang gajinya mungkin 20-30 juta tiap bulan nggak pernah cukup. Kurang terus. Dari uang haram. Berapa banyak uang haram orang pakai belikan rumah mewah, kendaraan mewah, terakhir hanya Allah bongkar. Jangan pernah mengkhayal, kalau kita berbuat satu dosa nggak dihukum sama Allah. Ini kebodohan. Ini kebodohan. Sekecil apapun dosa antum melakukan akan dihukum, dan dosa itu selalu konsekuensinya hukumannya lebih berat. Orang melakukan penipuan, kenapa harus menipu? Dalam surah Fatir ayat 43 Allah mengatakan, dan orang yang mengatur tipu daya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jangan mengkhayal teman-teman seakan-akan Allah nggak tahu, kita tidak akan dihukum. Sehebat ataupun atur strategi, sejauh apapun, makin jauh antum mengatur sebuah tipu daya, maka makin berat nanti di ujung hukuman Allah. Nanti Allah buat satu masalah kecil, batal semua itu. Dan antum hanya cuma mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa? Ini perlu dicambuk ini, kok bisa? Pasti bisa kalau sama Allah. Gitu kan? Jangan mengkhayal itu. Ya? Itu gimana mas? Apakah benar Mas Iqbal itu settingan atau real mas? Kalau jawab kayak gitu, apa? Udah bosen mas. Udah gimana ya, capek nanggepin, kan udah berkali-kali kan ditanya, termasuk dulu waktu di net juga kan. Itu asli atau enggak? Itu asli sih. Asli sih. 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 Itu asli sih. Itu asli sih. Soalnya kelihatan asli atau enggak itu dari live streaming biasanya. Namaku Suneo Honekawa. Misalnya kalau aku tekan tombol tertawa, menangis, marah,